Habis itu apartemen dulu juga 350. Jadi oke. Udah sama wifi. Dan sisanya perlu apa lagi? Paling kalau aku makan di luar atau asuransi 100 kalau nggak salah deh. Tapi atau itu bahkan lebih murah. cukup banget kan ya? Cukup banget. Waktu itu aku total kayaknya pemasukan 600 atau 650. Itu cukup banget ke cover kok. Iya. Dan Merantau Podcast. apa namanya? Setelah itu aku masih pengen lah cari lagi pengalaman kerja biar bisa lebih layak gitu. Apakah itu pengalaman kerja yang kayak tadi serabutan gitu atau sempat mikirin buat kayak yang lebih profesional? Aku pengen cari yang lebih profesional sih. Tapi jalannya belum terbuka lah ya saat itu. Tapi aku ingat di kampus harus ada magang. Dan magang tuh dapat 10 SKS. Dan aku total harus ada 120 SKS terkumpul. Buat masa 120 ya? Ya. Dan aku ada 10 SKS dan itu cukup gede kan. Jadinya aku cari-cari posisi. Dan aku dulu mimpinya tuh pengen kerja di bidang perfilman. Jadi aku ngelamar deh ke berbagai industri. Dan paling banyak ke industri perfilman. Salah satunya yang keterima tuh ada di Munich, di München. Namanya FFF. Mereka itu yang mensponsori. Jadi mereka instansi perfilman di bawah pemerintah Bavaria. Dan mereka mensponsori produser-produser film. Gak cuma yang di Jerman tapi juga Eropa dan Amerika. Dan juga produser games. Agar mereka develop games atau filmnya. Dan juga syuting di daerah Bavaria. Jadi kayak turismus dan sponsorship gitu loh. Wow, seru sih. Dan itu disponsor sama pemerintah Bavaria. Dan pas aku kerja di situ ya menarik. Cuman dulu waktu itu bahasa Jermanku belum lancar. Jadinya agak susah kalau mau koneksi ke kolega. Meskipun mereka semua bisa bahasa Inggris, tapi mereka gak ada yang ngomong bahasa Inggris ke aku. Dan dulu bersyukur juga karena aku kenal orang Indonesia yang mau ngasih aku kamar murah di München. Namanya Mbak Tika, masih ingat. Kota gede itu mahal banget. Mahal banget. München. Aku dapat kamar harga 450. Dan sebenarnya Mbak Tika bilang bayar semampuku aja. Ya udah, aku gitu bilang ya aku kayaknya bisa ke 400 atau 450, aku lupa gitu. Ya dia bilang ya nggak apa-apa. Aku ngerti kok dulu aku juga susah. Terus kayak bersyukur banget sama Mbak Tika. Dan dapat tempat tinggal situ. Dulu drama kerja adalah bosku bayarnya telat. Dan untungnya dulu ada beberapa kolega yang kayak stand up gitu lah buat aku. Meskipun bosku juga balesnya agak apa ya, dia gak minta maaf. Dia karena lawyer ya, balesnya ya kayak wah saya salut banget Anda bisa berani dan mengkomunikasikan ketidaknyamanan Anda sambil senyum. Terus kayak luar biasa ya. Creepy banget. Aneh banget sumpah gak berani kayak ngakuin nih emang salah gitu ya. Iya dia gak bisa yang bahkan hanya bilang oh ya hari ini akan saya lakukan. Tapi dia malah harus memanipulasi dan mengepak ucapan itu dengan kayak gitu caranya. Aku kayak it was weird, itu aneh banget. Berarti logo banget buat kerja setelah itu di sana gitu lanjutin. Aku cuma 3 bulan jadi dari Oktober, November, Desember. Dan ya di situ cukup menyenangkan kerjanya tapi agak boring sih karena aku kan di bagian resepsionis meskipun aku support yang lain juga. Tapi aku keseringan duduk di resepsionis itu sama satu kolega yang lainnya. Tapi kadang ya itu ketemu produser baru, dengar cerita mereka, terus ketemu artis, ketemu petinggi-petinggi pemerintahan gitu. Pemerintahan juga. Jadi ya menarik lah liatnya. Terus gak lama aku lamar-lamar kerja lagi. Dulu sempat ngelamar sampai interview juga. Beberapa tahap di Disney, ada di ada di perusahaan elektrik di München dan juga di Berlinale dan perusahaan lainnya. Berlinale itu kayak apa ya? Bisa dijelasin? Ya, Berlinale itu festival film dari Berlin, di Berlin ya, di Jerman. Jadi ada beberapa festival film di dunia yang prominent. Yang paling terkenal itu di kan, ya? Cannes di Prancis. Tulisannya CANNES. Itu biasanya the biggest honor lah kalau itu kalau film ditayangkan di sana. Gak cuma itu, ada juga ya seperti di Berlin dan di Amerika juga ada banyak kan. Dan aku gitu pengen dan ditawarin juga di Berlin untuk magang, tapi gajinya hanya 350 euro dan kerja 40 jam. Nah menurut lo aja mau makan gimana kan. Jadi gak jadi.
terus dapat kontrak untuk kerja di perusahaan elektrik di München di bidang komunikasi. Dan itu aku tertarik banget. Gajinya sih oke, 14 euro per jam, kerja 20 jam seminggu. Tapi kerjanya harus dari kantor. Dan itu sebelum corona kan. Dan waktu itu aku juga karena kontrakku di München udah habis, jadinya aku pindah ke Erlangen. Gak lagi tinggal di Bamberg, gak lagi tinggal di München, pindah ke Erlangen. Oke. Dan pas aku lihat kontraknya lagi, aku hitung-hitung deh kira-kira biaya hidupku bakal berapa ya. Aku tinggal di Erlangen, kerja di München, kuliah di Bamberg, mesti bayar 2 tiket dong. Gak bakal cukup. Karena tiket di Bamberg kan hanya cuma sampai Bamberg. Betul. Dari Bamberg Erlangen aku mesti beli tiket tambahan. Terus dari Erlangen München aku mesti beli tiket tambahan. Belum lagi asuransi dan apartemen yang baru. Dan makan. Gak worth it. Dan ujung-ujungnya aku hanya akan punya 80 atau 50 euro sisa. Dan itu gak bisa hidup aku dari segitu doang. Betul. Itu setelah bayar rumah dan lain-lainnya ya. Masa sebulan cuma megang 50 euro gitu loh. Dan kalau kenapa-napa orang tua di Indonesia ya gak bisa ngirim kan. Gak bisa bantuin. Jadinya dengan berat hati, benar-benar berat hati aku menolak kontraknya. Dan habis itu datanglah corona. Betul. Dan aku tuh benar-benar kayak piss off banget. Karena kenapa sih gak aku ambil aja tuh dulu kerjaannya. Tapi ya udahlah, jalan hidup gak ada yang tahu. Iya, mungkin emang bukan dari sana jalannya gitu kan. Dan corona itu kan karantina di Jerman tuh mulai bulan Maret atau April kan. Dan di bulan Januari aku waktu itu melamar kerja di toko elektronik di Erlangen, namanya MediaMarkt. Dan bosnya senang dengan aku karena aku ramah. Jadinya aku langsung di hire. Nah, waktu itu di posisi kasir. Kerja juga 20 jam seminggu. Dan awal-awal tuh benar-benar struggle banget sih, karena nggak ngerti lagi kan, kayak dulu resepsionis di hotel. Ada lagi harus operasiin, harus ngerti operator di komputer, bayar purchase order, bayar penerimaan barang, dan dulu tuh banyak banget kesalahannya. Waktu itu ada pelanggan datang dengan barang seharga 1.500 euro dan aku salah masukinnya. Dan kolega aku kayak mesti rapiin dan itu agak susah. Dan aku kayak minta maaf berkali-kali, maaf ya aku baru masih belajar. Untungnya pelanggannya gak marah-marah sih, masih ngerti. Tapi dari banyak kesalahan itulah aku belajar, ujung-ujungnya aku jadi ngerti apa yang harus tidak aku lakukan. Iyalah, pastilah. Jadi ngerti apa yang aku harus tidak lakukan dan apa yang harus aku lakukan. Benar. Dan di situ mereka percaya sama aku, jadinya aku bisa ngurus kasir. Dan setelah abis itu kan karantina 3 bulan, terus pas masuk musim panas mereka buka lagi. Terus aku datang dan mereka hanya percaya aku sebagai satu-satunya working student yang boleh kerja. Wah, hebat di sih, awal. bagus sih. Dan gak cuma percaya aku di kasir, mereka percaya aku masukin uang ke bunker, bukan bunker ya, kayak di safe-nya gitu loh. Safe-nya gitu yang diamanin gitu ya. Iya, itu harus pakai kode dan aku kayak di waktu itu mereka percaya aku masukin itu. Oh my God, ini duit gede banget kan, banyak banget. Uang berapa ribu euro kan, kayak banyak banget. Tapi aku benar-benar ya. Tapi luar biasa sih, mereka percaya banget. Mereka percaya di situ, terus pas mulai boleh keluar dari rumah, ya 150 orang datang ngantri di kasir, aku ngurusin sendiri. Dan setelah itu mereka percayain aku juga untuk ngurusin reparasi. Jadi bukan aku yang reparasiin barangnya, tapi aku yang ngurusin komplain, ngurusin return kalau misalnya ada yang mau dibalikin pesanannya, atau ada yang mau tukar barangnya. Dan jadinya aku tuh urus banyak lah, atau terus nge-track juga delivery truck. Jadi yang datang pesanan, orang yang pesan terus mau pick up di toko aku, jadinya aku track lagi perjalanannya. Dan aku juga yang ngurusin sama perusahaan eksternal, kalau reparasi itu udah selesai, kita kirim ke mereka, mereka reparasi, kirim lagi ke kita. Waktu itu kompleks sih. Capek sih. Jadi banyak hal baru juga kan ya? Banyak hal baru. Dan di situ aku benar-benar yang tiap malam kayaknya sering nangis. Kebayang. Karena stres belajar, semua info baru. Itu gimana Clara ini kayak overcoming kayak situasi yang berat banget sih kalau misalkan menurut gue gitu, kayak overwhelmed. Dulu aku sih gak punya pengetahuan yang aku punya sekarang ya. Tapi aku berusaha perjuangin sih. Kayak aku misalnya gak tahu bagaimana, apa sih kata yang harus dipakai untuk menjual barang.
Aku dengerin kolega di sekitarku sampai rumah, aku tulis, terus aku latihan depan kaca. Yeah. Terus dulu aku juga ya punya pacar kan orang Jerman, jadi aku bisa latihan sama dia. Dibantuin. Aku bilang, kamu jadi pelanggan, aku jadi kasir. ayo kamu bilang apa? Terus ya udah aku latihan. Kayak dulu di restoran juga gitu. Yeah. Hafalin menunya. Kayak kita tahu aja. Pura-pura. Meskipun aku nggak tahu katanya, aku ingetin lagi. Terus aku catat apa sih yang dipakai kata-katanya. Ini kan kata-kata yang nggak diajarin dimanapun. Betul. Ini makanya aku bilang kayak belajar bahasa, tapi juga belajar konteks dan belajar kultur. Benar. Apa sih yang dipakai di sini? Jadinya aku belajar kayak gitu dan belajar defense juga. Kalau ada orang yang protes, orang gak sopan, aku belajar gimana aku tegas dalam bahasa Jerman. Dan itu agak susah kan, karena agak susah soalnya itu bukan bahasa utama kita sendiri kan. Dan di Indonesia kita biasanya sopan. Kalau Indonesia kan motonya pelanggan adalah raja. Di sini nggak bisa. Di sini nggak kayak gitu. Nggak bisa di sini. Kalau misalnya pelanggan kurang ajar marahin aja. Iya, tapi aku juga nggak mau yang marah gitu loh. Dan masih ada lah ramah tamah kita orang timur lah. Betul dibawa gitu ya ke sini. Dan itu yang bikin kolega aku juga jadi ramah ke aku. Betul. Dan bos aku juga senang. Dan dia senang dengan kerjaku. Sampai pas aku berhenti, dia tuh bikin 3 lembar panjang surat rekomendasi. Wow. Berarti pakai banget, bagus banget kerja. Itu yang ngebantu aku banget sih. Bahkan temanku yang orang Jerman bilang dia nggak pernah dapat rekomendasi sedetail ini. Tergantung sih, itu etos kerja sih. Kalau misalkan etos kerja bagus, orangnya suka, pasti bakal digituin sih. Berarti kerja Clara itu emang bagus banget dulu gitu. Sampai respect banget tuh manajer. Seriusan. Puji Tuhan lah ya. Iya, dulu aku keren. berusaha banget sih. Dan meskipun ya stres banget. Ngerti sih. Tapi dari situ aku ngelasa juga ya kayak ini aku harus cari posisi biar bisa kerja. Dan waktu itu tahun 2021 ngelamar kerja lagi. Terus di perusahaan susu gak keterima. Abis itu di perusahaan ada produk kecantikan gitu gak keterima juga. Terus dapat di SAP juga perusahaan oke kan. Jadi buat kalian nih SAP itu kayak perusahaan software terkenal gitu ya sedunia. Dan itu base-nya di Jerman gitu. Iya. Aku waktu itu di sana udah sampai round terakhir interviewnya. Jadi antara aku dan 1 orang lain. Dan aku gak diterima. Tapi recruiternya tuh manajernya dia baik banget. Dia nelfon aku balik. Dia bilang kayak dia impress dengan profilku. Cuman menurut dia I am not bold enough. Dapat feedback lah. Dia bilang gitu. Dan kata calonku dan kata orang Jerman lainnya yang aku kenal, mereka bilang jarang banget ada manajer atau recruiter yang bakal nelfon dan kasih feedback ke orang yang mereka gak terima. Kecuali mereka lihat ada potensi. Betul banget. Dan aku masih ingat banget si mbak ini nelfon aku. Aku kayak awalnya agak tersinggung, maksud lo apa, gue gak bold enough. Terus dia juga jelasin kayak di lingkungan kita kerja ini isinya laki-laki semua. Dan kalau aku dengan cara bicaraku misalnya dia bilang, iya pas kemarin kamu jawab ada beberapa kali kamu bilang maybe, vielleicht gitu. Gak ada jawaban yang langsung precise. Dan di situ aku kayak oke. Belajar juga lah ya menerima kritik gitu. Betul. Kadang kita kan harus berani melihat apa sih yang aku kurangi. Kekurangan dalam diri kita dan terima itu. Dan belajar dari orang yang juga udah bisa mengalaminya. Bisa overcome itu. Karena kalau enggak kita nggak akan tumbuh. Kalau kita nyaman aja dengan kondisi kita ya kita nggak akan tumbuh. Ya udah aku di situ ambil dengan berat hati kritiknya. Dulu sulit ya menerimanya. Tapi sekarang aku benar-benar bersyukur banget aku ngelewatin kesusahan itu dan bersyukur banget dia kasih feedback ke aku. Iya. Soalnya itu pengalaman berharga banget. Kalau misalkan sekedar sharing gitu ya pengalaman aku sendiri buat interview dan lain-lain. Kalau misalkan dapat feedback kayak gitu dari orang yang di interview itu kayak bagus banget. Soalnya mereka kayak bener-bener ngelihat potensi, lu ada potensi di sini. Cuman ini yang kurangnya. Jadi kayak ngasih tahu buat kedepannya. Kalau misalkan interview lagi harus kayak gini. Berarti tahu kan di mana kurangnya kayak gitu. Iya. Biasanya orang-orang tuh pada maksa gitu bahwa yang ngirim surat bilang kayak nanya ketika kemarin aku interview apa sih kurangnya dari aku gitu.
Kalau misalkan Clara sendiri kan gak perlu kayak gitu, bahkan ditelepon langsung sama manajernya. Iya, dia bahkan yang bilang, aku gak minta, dia yang kasih. Dan aku bersyukur banget, puji Tuhan lah waktu itu dia baik banget. Gak lama aku apply di Siemens, dan di situ aku keterima. Working student kan ya? Ya, working student position. Dan manajerku juga kasih pertanyaan, kesulitan apa yang aku alami belakangan, bagaimana aku apa sih bahasanya? Overcome ya. Overcome bagaimana aku overcome kesulitan itu. Lalu ya aku cerita pengalamanku di MediaMarkt dan dia impress banget. Terus dia lihat aku surat rekomendasinya. Bagus dan, gitu ya, bagus banget. Manajer tuh benar-benar impress dan aku di hired langsung saat working itu. Student. Dan bersyukur banget lah. Dulu tuh aku malu bilang aku kerja di MediaMarkt karena kerjaanku susah. Aku gak suka. Tapi kayak aku coba lah untuk jalanin itu, dan sekarang aku benar-benar selalu ngelihat itulah turning point karir aku sih. Kalau nggak cuma karir tapi hidupku. Kalau aku dulu nggak kerja di situ, nggak punya pressure sebesar itu ya, aku nggak akan lancar bahasa Jermannya sampai sekarang. Kalau aku nggak yang ada di posisi aku harus bela diriku, aku harus tegas, aku harus bisa balas, tapi nggak agresif ya, tapi balas dengan benar gitu secara profesional. Ya, aku belajar itu ya di toko elektronik itu sih. Banyak belajar di sana gitu ya. Bahkan sampai sekarang kalau ada orang Indonesia nanya yang mahasiswa gimana harusnya, aku selalu bilang sebelum kamu kerja kantoran, aku saranin kerja di bidang servis. Betul. Baik itu di restoran, baik itu di toko kelontong, di toko elektronik, atau di toko lainnya, rasain kerja servis. Karena di kerja servis itulah kita ketemu langsung sama kultur orang-orang sini. Disitulah kita belajar menjual. Dulu tuh aku juga di MediaMarkt pas jadi kasir, aku jual asuransi. Dan karena aku ramah, aku salah satu top seller. Selalu dapat ya. Aku top seller di situ. Aku dan satu orang lainnya, kita selalu top 3. Tiap hari kita selalu lihat berapa banyak nih hari ini. Aku pernah jual 15 asuransi sehari. Wow. Itu kayak wow, aku kayak bangga banget. 15. Aku top seller waktu itu, benar-benar kayak bangga banget bisa belajar menjual gitu. Itu hanya berdasarkan kayak mendengar dan mengulang. Gitu aja sih. Dan pas mulai kerja di Siemens itu yang ngebantu banget. Karena mereka semua bisa bahasa Inggris, tapi mereka ngelihat bagaimana ketekatan aku untuk ngomong bahasa Jerman. Dan mereka mendengar ini bahasa Jerman yang profesional. Karena aku udah biasa ngomong secara bisnis gitu loh. Betul. Kita bisa belajar bahasa Jerman bisnis di sekolah. Kayak dulu di kampus aku belajar bahasa Jerman bisnis. Tapi kayak itu hanya korespondensi tertulis gitu loh. Buat mengaplikasinya itu gak gampang. Itu berbeda. Harus terjun langsung ke lapangan dan nyobain itu. Benar, beda konteksnya. Betul. Dan kalau hanya belajar bahasa Jerman literasi yang untuk buku atau untuk mengolah kosakata, itu cukup untuk ujian. Betul. Tapi gak cukup untuk hidup. Benar. In the end kan kita harus bekerja untuk bertahan hidup ya. Benar. Bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Iya. Dan disitulah belajar di Siemens, di bidang pertama juga di bidang customers experience. Terus 6 bulan di situ aku pindah ke departemen yang lain di bagian online event, dan aku menjaga hubungan baik dengan manajerku yang pertama. Kita bahkan seperti teman lah sekarang ya. Kadang sama dia dan kolegaku yang lain kita dinner bareng, terus dia kenalin aku ke banyak orang juga, dan aku kenalin juga dia ke temanku. Wow, oke. Dan kita dinner bareng, terus kita masak bareng, kayak benar-benar teman lah. Dia juga respect ke aku respect ke dia, terus sama kolega-kolega yang lain juga. Dia rekomen aku ke posisi aku sekarang. Jadi kalau pengen tahu nih di sana di Siemens sebagai working student berapa lama dulu? Dari 2021 sampai 2023. Berarti itu sampai 2,5 tahun aku. Sampai kuliah beres kan ya? Sampai kuliah selesai. Dan habis itu? Iya, jadi aku sebenarnya udah bisa selesai 2021, 2022 lah kuliah. Terus belum dapat kerja karena abis corona masih belum stabil kan ekonomi. Betul. Belum ada banyak perusahaan yang buka. Aku sih terus aja sambil melamar posisi full time. Di Siemens juga belum ada. Tapi Johan, jangan sebut nama, tadi kata aja itu ya. Manajerku yang pertama bilang, Clara, daripada kamu stres, daripada kamu ngambil visa cari kerja yang cuma 18 bulan, daftar terus aja sebagai
stay aja sebagai student. Terus daftar working student position sampai kamu dapat tawaran full time. Iya. Karena kalau udah di Siemens, setidaknya aku ada garanti untuk visa akan lebih enak. Betul. Dan juga kalau dia kan juga tahu aku kadang kirim uang ke rumah. Daripada aku 18 bulan cari kerja gak ada pemasukan. Betul. Terus kalau ada masalah apapun dengan visa gak ada yang lindungin gitu. Jadi Clara tuh graduationnya ditunda gitu setahun. Aku tunda. Sampai ini dapat posisi kerja yang tetap gitu ya. Aku selesaiin tesisku duluan. Betul. Tapi ada ujian yang aku postpone. Ujiannya yang terakhir yaitu presentasi. Aku gak lakuin itu, aku baru lakuin tahun 2023. Dan aku ngikutin saran dari manajerku yang pertama sih. Dia bilang terus aja jadi working student sampai ada opening di sana. Dan dia rekomendasiin aku ke departemen ketiga aku, yaitu di bidang sales education. Dan di situ aku senang banget dengan timku. Kerjaannya juga karena aku juga pengen di bidang edukasi kan. Betul. Dan aku working student di situ kerja selama 1 tahun. Terus gak lama 2024 awal itu ada kolegaku yang retired, ada yang pensiun. Dan karena dia pensiun dan aku udah kerja di sana, itu ya win-win solution lah. Karena untuk tim aku, mereka senang udah ada kolega yaitu aku yang udah terlatih, dan untuk aku juga lebih gampang secara visa dan kerjaan. Betul. Jadi pas mereka offer aku posisinya, aku ambil dan aku langsung selesaiin tes terakhirku yang aku tunda-tunda 2,5 tahun sampai dapat kerja. Terus ya udah deh langsung lulus, dapat ijazah nggak lama. Dan langsung kerja kan? Dan langsung kerja dan langsung dapat kerjaan yang bagus lah. Menurut aku sih itu strategi yang bagus banget. Soalnya kan daripada kayak cari pencari kerja terus juga belum tentu gitu ya bisa dapat kerjaan langsung. Dan cari-cari kerja sambilan yang lain, dan itu gampang. Iya banget sih. Aku juga seneng lah karena di Siemens perusahaannya benar-benar baik ke karyawannya. Kami bisa hidup layak. Aku bisa dengan gajiku bisa bayarin papa mama ke Jerman, datang ke sini. Adikku juga, dan bisa jadi penjamin visa mereka, dan aku bisa langsung dapat blue card bahkan. Gak perlu ganti visa lama-lama. Betul. Pas dapat kerja, dapat kontrak, aku langsung apply blue card dan langsung dapat. Dan sekarang terus dilatih lah, meskipun tahun pertama kerja ya gitu susah lagi. Meskipun udah kerja kan sebagai working student, tapi kan ada hal-hal yang lain yang berbeda. Betul. Terus tanggung jawabnya lebih besar, dan di awal-awal ya juga cukup sulit, tapi aku bersyukur banget manajerku benar-benar baik. Dan team leader aku, dia juga support aku lah. Mereka kayak ayahku sendiri ibaratnya, dan mereka ngeliat aku juga kayak anaknya. Soalnya anaknya bosku seumuran aku. Terus sama-sama baru nikah juga tahun lalu. Jadi kayak benar-benar suportif banget satu tim. Dan komunikasinya enak, dan ya aku seneng deh kerja di situ. Ini kalau boleh tahu posisinya di sana sebagai apa? Terus apa yang harus diurusin? Aku posisinya training manager. Jadi tiap ada roll out, aku yang selalu urusin semua training. Jadi global training untuk para sales di Siemens Healthineers. Jadi bukan training HR atau training yang lain. Kan tiap departemen biasanya punya tim edukasi. Dan aku yang di bagian sales sih. Jadinya. Tapi itu global berarti bukan di Jerman doang. Jadi seluruh dunia kan ya? Iya. Jadi satu tim aku isinya trainer semua. Isinya trainer semua, dan aku yang urusin semua organisasi training. Lalu aku juga urusin bagian administrasi yang diperlukan. Betul. Dan juga data. Karena kita mengurus banyak app dan mengurus banyak orang dengan segala kualifikasi mereka. Jadi aku yang ngurus data manajemen juga. Dan kalau tahu kuliahku, aku gak ada hubungannya dengan data. Belajar lagi yang baru ya. Jadi aku belajar lagi hal baru. Tapi sumpah, kayak aku merasa bangga banget. Soalnya tahu kayak struggling Clara dulu kayak gimana gitu waktu kuliah gitu. Kita susah bareng-bareng, terus sekarang udah kayak sukses, kayak seneng banget. Sama lah dengan Fajar juga dulu.
sama-sama nggak punya makanan, jadi saling masak-masakan. Jadi dulu ceritanya kalau misalkan aku nggak ada makanan, Clara yang masak. Atau Clara sering datang ke rumah gitu, ke kosan, sering datang ke kosan, aku yang masakin. Iya, ya itulah nama juga asam garam hidup ya, sudah dirasakan. Betul. Iya, dan senang banget karena bos aku dan co-leadernya dan timnya juga benar-benar open. Mereka juga saling membantu kami semua untuk tumbuh, gak cuma secara profesional tapi juga secara personal. Betul. Dan tahun ini aku benar-benar looking forward banget lah untuk belajar hal baru karena bos aku percayakan aku untuk banyak hal, proyek-proyek yang menarik. Wow. Untuk konferensi aku bakal jadi MC, bakal jadi moderator. Seneng banget. Dan dia juga udah ngeliat potensi aku sih. Dia bilang dia pengen arahin aku lagi ke event dan ke komunikasi, yaitu ke bagian moderator. Dan itu aku juga tertarik sih, pengen ngelihat karir. Ada beberapa perempuan di kantor yang mereka di bidang in-house moderator. Kalau ada segala event besar, mereka biasa jadi moderatornya. Mereka di bagian komunikasi, banyak pidato dan lain-lain. Itu juga sesuatu yang aku lihat aku bisa di situ. Tapi ya udahlah, lihat dulu kemana ini semua akan berjalan ya. Gitu langkahnya gimana, mana pintu yang Tuhan buka aku ikutin aja deh. Betul. Yang penting kita usahanya dulu aja gitu ya. Kedepannya bakal kayak gimana, kita jalanin dulu dan usahain. Iya. Kasih aja yang terbaik dulu di sini. Aku belajar lagi tentang data science. Nggak ada hubungannya dengan kuliahku, tapi hidup selalu belajar sih. Begitu, dan itu wajar sih. Kayak kita setiap hari belajar hal yang baru dan dapat ilmunya juga dari sana kan ya. Bener banget, aku bersyukur lah. Ini yang terakhir, pertanyaan terakhir buat bukan pertanyaan sih, kayak buat closing podcastnya. Soalnya udah gak kerasa ngobrol seru banget, udah lama gitu. Iya. Buat Clara nih, kalau misalkan harus ngulang balik perjalanan Clara di Jerman gitu, ada sesuatu hal yang pengen Clara rubah gak sih? Oh, banyak banget. Banyak ya. Dulu menurut aku sih dulu aku cukup tinggi hati. Aku cukup arogan karena aku kira aku bisa dengan kekuatanku sendiri. Tapi mana ada sih, kita cuma manusia. Betul. Gak ada yang sempurna. Aku kalau bisa mengulang waktu, aku akan benar-benar lebih percaya kalau jalan hidup itu udah ditulis sama Tuhan ya. Jadi lebih banyak berserah, lebih banyak ya udah yakin aja, kerjain yang terbaik. Do the best and let God do the rest. Kayaknya itu sih yang lebih baik ya. Percaya aja dan mungkin mengubah mental pemikiran kali ya. Betul. Kita hidup di dunia yang sangat materialis dan selalu me. I deserve the best. I deserve this. No, we don't deserve anything good in this world. Karena kita semua, kita bukan Santa dan Santo. Kita bukan malaikat. Kita semua gak sempurna. Tapi aku benar-benar percaya hidup itu jangan cuma mikirin materialnya, jangan cuma mikirin uangnya, tapi pikirin dulu prosesnya. Betul. Dan momen-momen indah itu ya biasanya hanya sebentar. Iya, dan harus dinikmatin. Iya, kayak kita lulus cuma 15 menit dikasih ijazah. Tapi proses kita sampai bisa lulus itulah yang harus kita nikmatin. Betul. Dan dari situlah kita bertumbuh. Benar. Dan yang paling penting adalah embracing mistakes. Aku benar-benar bersyukur banget. Dulu pas di Indonesia juga udah sering kalah. Dulu sering aktif ikut lomba sana sini, sering kalah. Jadi tuh belajar humility ya, belajar rendah hati gitu. Betul. Belajar kalau nggak dengan kesalahan dan kekalahan, aku tuh nggak akan bertumbuh. Benar. Gimana caranya bisa berkembang? Jadi harus belajar juga duduk dengan diri sendiri, dengan ketidaknyamanan. Dan konfront diri sendiri, aku tuh gak sebaik yang aku pikir. Aku gak sesempurna yang aku pikir. Dan aku gak bisa ngelakuin semuanya sendiri. Gak ada yang namanya self-made person. Gak ada. Benar. It takes a village. Butuh satu kampung agar kita bisa menjadi kita bisa menjadi manusia yang benar. Manusia yang baik. Gak ada manusia yang 100% benar dan sempurna gitu. Gak ada. Seperti yang lo bilang sebelumnya gitu ya. Setiap orang punya kayak kekurangannya. Iya. Punya kejelekannya juga gitu. Yeah. Dan yang paling penting dalam hidup itu bagaimana cara kita ngadapin konfront kekurangan kita, terus juga kita duduk komunikasi sama diri kita sendiri buat nerima itu dan memperbaiki itu ke depannya kayak gimana. Iya.
menurut aku paling penting adalah jagalah hati. Jangan kau nodai. Betul. Tapi benar sih, kita harus penting banget self reflection, penting banget kita itu check in sama diri sendiri, dan tahu sebenarnya apa sih yang gimana yang menjelaskannya. Jadi bingung nih. Kadang ada kejadian tapi mata kita tuh berkabut karena ada kejadian yang menyakitkan di hati kita. Mungkin dulu ya. Jadinya ke depan tuh jadinya hal apapun kita cepat tersinggung. Betul. Kita nggak bisa melihat dengan kacamata yang bersih. Iya. Pikiran yang jernih dan rasional gitu kan. Iya. Jadi kadang kita harus benar-benar self reflection, harus refleksi sama diri sendiri. Sebenarnya ini tuh langkah yang tepat atau enggak sih? Iya. Kayak kasus aku menolak pekerjaan aku. Aku bisa aja ngotot, aku mau tetap kerja di working student position itu di München, karena aku pengen ngotot gitu. Aku nggak pernah kerja, itu kan aku ngomong dari insecurity aku nggak pernah loh punya pekerjaan ini. Betul. Terus aku ngomong dari keinginan untuk segera dapetin sekarang, now, I want now. Nggak ada kesabaran untuk menanti gitu loh. Betul. Namanya juga menanam pohon kan nggak langsung cepet ya, harus ditanam dulu. Dan perlu waktu sampai biji itu menjadi pohon cemara, menjadi pohon yang kuat. Betul. Dan kalau aku dulu ngikutin kemauan batinku, ngikutin feeling aku aja tanpa diproses secara rasional, aku rasa aku nggak mungkin bisa dapat posisi di Siemens. Dan yang itulah yang mengubah hidupku. Iya. Tapi aku bersyukur bisa ngelewatin itu semua. Jadi kadang kita harus benar-benar duduk, meskipun hati kita maunya apa gitu, passionnya. Tapi kadang kita emang harus sit down dan lihat realitanya. It's not realistic. It's not healthy. Dan juga your network is your net worth. Benar-benar lihat sama siapa orang, mana yang kita lihatlah orang sekeliling kita, mana yang bisa kita percaya, mana yang bisa senang kalau kita senang, karena atau kita mendapatkan hal yang baik ya. Karena menurut aku gampang banget nemuin orang yang nemenin kita di saat kita susah. Soalnya banyak orang yang terselubung dan seneng lihat my life is better than them. Iya benar. Tapi untuk benar-benar menemuin orang yang bersukacita di saat kita mendapatkan hal baru, bersukacita di saat kita berkembang dan bertumbuh, itu hal yang sulit. Betul. Dan saranku sih jangan takut untuk berteman dengan banyak orang. Jangan takut untuk belajarlah dari budaya-budaya lain. Aku pun juga gak hanya berteman dengan orang Indonesia, aku berteman dengan orang dari berbagai macam negara. Dan jangan takut untuk memulai. Dan kita gak pernah tahu siapa yang akan membantu kita, dan kita gak pernah tahu siapa yang akan kita bantu. Iya, betul sekali. Iya, aku sih bersyukur banget punya banyak networks, dan itu yang benar-benar membangun hatiku lah ya. Jadi lebih besar. Belajar sih dari sana, soalnya tiap karakter orang itu beda-beda gitu ya. Dan setiap pertemanan itu punya kayak background cerita tersendiri gitu yang bikin kita sendiri belajar gitu dari sana, apa yang kita ambil gitu dari prosesnya. Iya benar, dan aku rasa semakin kita dewasa semakin bisa kita melihat ketulusan hati orang. Dan aku lihat itu dari kolega-kolega aku juga. Aku ngelihat bosku yang pertama tulus membantuku, nggak ada niatan lain, dia hanya emang tulus. Dan aku pun juga berteman dengan dia juga ditulus. Dengan bosku yang sekarang, dia tulus membantuku, aku tulus membantu dia. Bagus. Dia melihat aku bukan nggak hanya sebagai kamu pekerjaku, tapi kamu perempuan, kamu manusia. Betul. Kamu orang yang layak dianggap manusia gitu loh. Kamu bukan hewan, kamu bukan tong sampah, kamu bukan karpet gitu. Kamu manusia. Dan aku pun juga begitu. Kayak aku banget sama bosku yang sekarang, pernah dia ngasih aku kritik yang agak susah, tapi dia benar-benar ngasih kritik dengan penuh kasih gitu loh. Dan aku awalnya susah terima itu, tapi aku tarik nafas dan lain-lain. Besoknya aku bilang kayak, aku bersyukur kamu ngomong kebenaran ke aku. I'm grateful you telling me the truth with so much love. Dan aku sangat bersyukur punya mentor seperti kamu, karena aku tahu banyak orang yang nggak punya ini di awal karir mereka. This worth more than gold. Dan dia nangis, aku nangis, kita nangis di kantor. Makasih ya, aku tuh benar-benar bersyukur banget loh.
ada orang yang mau ngasih tahu ke aku kebenaran kepada aku. Karena meskipun itu pil pahit, tapi itu yang aku butuhkan. Dan aku tahu 10 tahun ke depan, di saat aku lebih baik dari aku sekarang, I will be very grateful. Karena aku memilih bereaksi seperti ini. Iya benar. Aku nangis sebentar lagi. Jangan nangis dong. Tapi aku senang banget, benar-benar kayak bersyukur bisa ya hatiku lepas dari preconceived narrative. Apa tuh bahasa Indonesianya? Narasi pikiran yang enggak apa sih? Ya. Pusing kan? Mungkin ya udahlah begitu aja. Berhubung waktu. Ya udah. Ntar bikin part 2. Pesan terakhir buat perantau yang pengen mulai karirnya di luar negeri, entah itu mulai dari au pair, kuliah, atau misalkan langsung kerja. Ada pesan gak sih, satu pesan yang penting banget menurut Clara gitu buat mereka kalau misalkan pengen mulai hal tersebut? Oh, tantang diri sendiri. Jangan pernah takut untuk tantang diri sendiri. Dan yang aku dulu bilang ke diriku adalah, kalau aku udah jauh-jauh ninggalin semua yang aku pernah tahu di hidupku, sebaiknya aku jangan memilih yang ya udahlah yang aman aja. Take it. Don't be afraid. You'll never know what life has for you in store. You know, kita nggak pernah tahu keberanian sekecil apapun itu akan membuka pintu sebanyak apa. Dan don't do it yourself. Berserah pada yang maha kuasa. Beneran, kita nggak ada, kita semua pun kita tuh nggak ada yang sekuat itu untuk menjalanin beban, mengejar hidup atau mengejar membangun hidup dengan baik itu sendiri. Kayak nobody can do that. Iya. Dan Great. Be honest. Be honest. Itu aja. Luar biasa sih. Thank you banget buat Clara yang udah sharing ceritanya, kayak seru. Terus mudah-mudahan buat kayak viewers yang punya rencana buat merantau gitu juga bisa jadi inspirasi buat mereka gitu. Buat kayak ngejalanin hidup barunya gitu dan belajar dari kisahnya Clara juga. Thank you. Makasih ya. Hidupku gak sempurna, tapi tiap orang gak sempurna. Penuh anugerah. Amin. Oke guys, thank you banget yang udah nonton nih sampai akhir podcastnya. Kalau misalkan ada pertanyaan buat Clara gitu ya, pengen tahu lebih dalam tentang ceritanya dia di sini kayak gimana, boleh nanti bakal aku cantumin Instagramnya, boleh dikontak gitu ya, dan tanya langsung sama Clara. Iya. Siap. Well, mungkin jangan Instagram kali. Instagram aku private. Ya udah, aku kasih tahu emailnya ya. Email aja. Oke, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. See you. Bye. Bye.